Recording in progress. Selamat pagi Pak Nuk dan teman-teman sekalian yang melihat video ini. Terima kasih sudah singgah untuk melihat video saya. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai analisis regresi menggunakan aplikasi eFuse. Aplikasi yang saya gunakan adalah eFuse versi 12. Saya izin untuk share screen. Nah, teman-teman bisa mendownload eFuse di Google dan untuk cara penginstalan bisa dilihat di YouTube. Di sini saya akan langsung melakukan analisis regresi menggunakan aplikasi eFuse dengan mengklik Create a new eFuse workfile. Nah, di sini ada banyak pilihan terkait dengan data yang kita gunakan. Karena saya menggunakan data cross section, yaitu data beberapa negara pada satu waktu, saya memilih unstructured or undate. Nah, saya klik, kemudian kolom observation itu kita masukkan jumlah data yang digunakan. Saya menggunakan 40 data, kemudian saya OK. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mengkopikan data dari Excel ke eFuse. Artinya sebelumnya kita harus menyiapkan data, dan data bisa kita simpan di Excel terlebih dahulu. Nah, sebelum mengkopikan kita harus menyiapkan tempatnya dulu dengan mengklik Quick, kemudian Empty Group. Nah, ini tempat untuk mengkopikan data dari Excel. Kita scroll ke atas. Di sini ada tempat untuk judulnya. Nah, kemudian kita akan langsung mengkopikan datanya dari Excel menuju eFuse. Nah, sudah ada datanya di sini. Selanjutnya, karena sudah ada data, kita akan langsung melakukan estimasi dengan mengklik Quick, kemudian klik Estimate Equation. Nah, kita tulis variabel dependent sekaligus variabel independennya. Variabel dependent saya adalah pertumbuhan ekonomi. Nah, kemudian kita spasi C, kemudian spasi lagi, kita isi variabel independennya. Variabel independen saya adalah indeks kebebasan, dan yang satunya adalah pengangguran. Kemudian kita pilih metodenya adalah least square. Selanjutnya kita OK. Nah, ini sebenarnya ini adalah hasil regresi, namun kita belum bisa memaknai karena kita belum melakukan uji. Maka dari itu kita harus melakukan uji terlebih dahulu. Ini kita simpan dahulu, tidak apa-apa. Kita kecilkan. Nah, nanti berada di sini. Berada di bawah ini yang kita kecilkan tadi. Ya, di sini. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita akan melakukan uji untuk dapat memaknai hasil regresi ini. Uji yang pertama adalah uji deskriptif dengan mengklik Quick, kemudian grup statistik, deskriptif statistik, dan pilih individual samples. Kita klik ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan memasukkan variabel semuanya. Variabel independennya, indeks kebebasan, kemudian dengan pengangguran, sekaligus variabel dependennya, yaitu pertumbuhan ekonomi. Kemudian kita OK. Yes. Nah, ini sudah keluar hasil uji deskriptif. Di sini banyak informasi yang kita dapat. Namun kita hanya perlu fokus pada yang pertama ini, Mean. Ini adalah nilai rata-rata dari masing-masing variabelnya. Kemudian ada nilai maksimum dari masing-masing variabel, nilai minimum dari masing-masing variabel, dan standar deviasi yang menunjukkan simpangan dari rata-rata tiap variabelnya. Dan yang tidak kalah penting adalah hasil atau data observasinya ini. Nah, ini adalah untuk memastikan apakah benar data observation kita adalah 40 jumlahnya. Nah, setelah uji deskriptif, kita akan langsung masuk pada uji yang paling utama, yaitu uji asumsi klasik. Melalui uji ini, kita baru bisa memaknai. Tapi dengan syarat kita harus lulus uji ini.
Nah, ada 4 uji asumsi klasik yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama adalah uji multikolinearitas, yang kedua adalah uji autokorelasi, yang ketiga adalah uji heteroskedastisitas, dan yang keempat adalah uji normalitas. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, uji multikolinearitas. Kita klik quick, kemudian grup statistik, dan kita pilih correlations. Nah, ini kita masukkan variabel independennya saja, yaitu indeks kebebasan dan pengangguran saja. Tidak perlu memasukkan indeks dependennya. Lalu kita oke, yes. Nah, ini adalah hasil uji multikolinearitas. Di sini terdapat informasi bahwa hubungan antara indeks kebebasan dengan indeks kebebasan dan pengangguran dengan pengangguran itu adalah satu. Mengapa satu? Karena mereka berkorelasi dengan diri mereka sendiri. Nah, kemudian untuk korelasi antara pengangguran dan indeks kebebasan itu adalah sebesar min 0,503700. Itu artinya kurang dari 0,7. Yang artinya lolos uji multikolinearitas. Nah, setelah uji pertama lolos, kita bisa masuk uji kedua, yaitu uji autokorelasi. Kita bisa mengklik di estimasi ini, kita buka lagi estimasinya. Nah, kemudian kita klik view di sini. View, kita pilih residual diagnostic. Dan karena kita mau autokorelasi, kita pilih serial correlation. Nah, likes-nya kita isi 2. Oke. Nah, ini dia hasil uji autokorelasi. Di sini kita melihat nilai probabilitas chi-square yang ini. Nah, kita lihat di sini nilainya adalah 0,5415. Artinya lebih besar dari 0,05. Sehingga lulus uji autokorelasi. Nah, ketika uji multikolinearitas lulus, autokorelasi lulus, nah kemudian kita masuk ke uji yang ketiga, yaitu uji heteroskedastisitas. Kita bisa langsung klik view, kemudian masih pilih residual diagnostic, dan kita pilih heteroskedasticity test. Kita klik. Nah, kita pilih tipenya. Kita pilih test type-nya, saya pilih white. Kemudian saya oke. Ini dia hasil uji heteroskedastisitas. Kita hanya perlu lihat nilai probabilitas chi-square. Di sini akan saya geser ke samping. Ya, kita perlu lihat nilai probabilitas chi-square di kanan atas yang bagian tengah ini. Ini nilainya adalah 0,4193. Artinya lebih besar dari alfa 0,05. Sehingga lolos uji heteroskedastisitas. Nah, ketika kita udah lolos 3 uji, kita akan melakukan uji normalitas. Kita tinggal klik view, kemudian kita klik residual diagnostic, dan kita pilih histogram normality test. Kita klik. Nah, di sini sudah keluar. Di sini ada gambar dan ada kotak. Kita sebenarnya bisa tahu dari gambar apakah data terdistribusi normal atau tidak. Apabila gambarnya ini seimbang antara kanan dan kiri, itu artinya kemungkinan besar terdistribusi normal datanya. Nah, tapi tidak hanya pada gambar saja, kita juga harus memastikan pada nilai probabilitas di sini, di yang paling bawah. Kita lihat di sini nilainya adalah 0,572188. Artinya lebih besar daripada nilai alfa 0,05. Yang artinya data terdistribusi normal atau lolos uji normalitas. Ya, kita sudah melakukan keempat uji. Yang pertama uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas. Nah, selanjutnya kita baru bisa melakukan
pemaknaan pada hasil regresi. Kita klik quick untuk memunculkan hasil regresi tadi. Kita klik estimate equation. Nah, kita masukkan seperti tadi variabel dependen kita, pertumbuhan ekonomi, spasi C, spasi variabel yang menjadi variabel independen kita, yaitu indeks kebebasan dan pengangguran. Jangan lupa metodenya least square, kemudian kita oke. Yes. Nah, ini dia hasil regresi kita yang bisa kita maknai. Yang pertama, kita akan melakukan uji parsial, yaitu uji pada masing-masing variabelnya. Kita mau lihat nilai probabilitas di sini. Satu-satu kita akan lihat dari variabel indeks kebebasan, nilai probabilitasnya adalah 0,1780. Artinya lebih besar dari 0,05. Sehingga variabel indeks kebebasan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena lebih besar daripada alfa. Nah, selanjutnya variabel yang kedua adalah variabel pengangguran. Kita lihat nilai probabilitasnya adalah 0,1517. Lebih besar dari alfa, lebih besar dari 0,05. Artinya, variabel pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Uji parsial telah kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah uji serempak. Nah, kita mau lihat pada nilai probabilitas di paling bawah, probabilitas F statistik. Nah, di sini nilainya adalah 0,025551. Yang artinya kurang dari alfa 0,05. Nah, artinya secara serempak atau secara bersama-sama, indeks kebebasan dan pengangguran berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Maaf. Kemudian ada gangguan sedikit, minta maaf. Ya, selanjutnya uji parsial dan uji serempak telah kita lakukan. Selanjutnya adalah kita akan melakukan uji adjusted R-square. Nah, kita lihat di sini ya, ini tulisannya adjusted R-square. Kita lihat sebesar 0,135477. Diganti dalam persen menjadi 13%. Yang artinya variasi nilai perubahan variabel dependennya dipengaruhi sebesar 13% oleh variabel independennya, yaitu variabel indeks kebebasan dan pengangguran. Sedangkan sisanya yaitu 87% dari 100% dikurangi 13% itu dipengaruhi oleh variabel di luar model regresi. Nah, itu dia uji adjusted R-square. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir itu adalah uji kesesuaian teori. Uji kesesuaian teori ini adalah menunjukkan apakah hasil regresi kita sudah sesuai dengan teori yang ada. Di sini saya asumsikan bahwa teorinya adalah indeks kebebasan dan pengangguran sendiri-sendiri itu tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Nah, apabila teorinya begitu, maka uji kesesuaian teori sesuai, positif dengan hasil regresi saya. Nah, sebaliknya, apabila teorinya mengatakan yang berbeda dengan hasil regresi saya, maka kita tetap harus melaporkan dengan beberapa alasan yang kita berikan. Salah satu contohnya adalah mungkin bisa jadi data kurang bervariasi atau lain sebagainya. Nah, demikian penjelasan dari saya. Maaf apabila banyak salah kata dan semoga apa yang sudah saya jelaskan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman.
Dan terima kasih juga untuk Pak Nu karena sudah bersama-sama mendukung kami dan membimbing kami untuk belajar EFUS. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu.